Puisi Yudhistira A.N.M. Masardi. Rudi Jalak gugat. Anak-anak zaman yang selebor merayap di mana-mana. Tangan muda-mudi yang belum dewasa menggenggam kayu dan besi. Mereka bergerak memecahkan hari di kota-kota. Paling depan, Rudi Jalak berselendang, giwang di kuping kanan, celana blue jean, kemeja komprang. Anak-anak zaman yang selebor, gentayangan bagai ruh penasaran, beramai-ramai menghadang masa depan di setiap perempatan jalan. Merangkaklah keangkuhan jika ogah terempas, menepilah kesangsian jika ingin punya arti. Mereka membalikkan seluruh nasib yang simpang siur. Untuk sementara cita-cita biarkan baur. Satu generasi mengepalkan nurani, menggugat nyali yang lama dipupuri. Rudi Jalak tak lagi bertanya. Alam sudah tak sabar dan jadi sangar. Cuaca aut-autan, bencana jadi obyekan. Siapa orang yang tidak senewen? Rudi Jalak memimpin seluruh barisan, membabat angan-angan, mengganyang kebebasan, berontak pada sekolah, kaca-kaca jendela dipecahkan. Para guru tak berdaya, orang tua hanya ternganga, dan polisi semata saksi. Sedang korban urusan belakang. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor merangsang berbagai pembicaraan, tapi mereka tak pernah didengar. Setiap komentar hanya sok pintar. Rudi Jalak dan kawan-kawan lalu ditunggangi berbagai tuduhan. Tangan mereka yang belum dewasa akhirnya menewaskan seorang pengantar barang. Tidak, mereka tak juga didengar. Para pimpinan sibuk sendiri di ruang rapat. Lalu lintas macet, toko-toko ditutup serentak. Anak-anak zaman yang selebor, petentengan di jalan-jalan, menyedot whisky plastik 100 perakan, menghirup timah hitam dari knalpot yang seliweran. Rudi Jalak setengah edan. Di rumah ia tak kerasan. Bapak kerja lembur cari tambahan, siang juru tulis kelurahan, malam centeng juragan dari pabean. Ibunya perantara jual beli perhiasan. Keliling kampung 12 jam sampai di rumah menggarap jahitan, bicara jika tak banyak urusan. Tapi tukar pikiran hanya kemewahan. Bagi keluarga dengan 6 orang anak, persoalan makan tak perlu didiskusikan. Kerja, 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 terima saja keadaan. Seperti Bambang Gaga anak pertama, lulus STM jadi kondektur bis kota, kawin dengan Kamisah Kembang Warung Tegal, beranak 5, hadiah hiburan. Rini Merpati yang berikutnya, lulus semea, dihamili gurunya. Si guru terus mengajar, si Rini jadi bini muda, beranak 3, buka binatu kecil-kecilan. Rudi Jalak kelas 3 SMA sosial. Selangkah lagi bakal pengangguran. Masa depannya asal kerja saja. Jika meleset jadi gelandangan sialan. Satu adiknya kelas 2 SMP. Keranjingan game board dan video game. Saban hari bertempur di angkasa luar. Pulang ke rumah jika perut sudah lapar. Satu lagi kelas SD kelas 4. Raportnya kebakaran selalu. PMP 3, Bahasa Indonesia 3, bolos melulu karena minder.
Si bungsu masih tak karuan, cacingan dan gizi berantakan, pertumbuhan terhambat, nafsu makan payah, nyaris disantap anjing si Baba. Anak-anak zaman yang selebor memadati rumah-rumah petak yang sesak. Rudi Jala and his family berkandang di kotak begituan. Setiap hujan tiba mengapung bersama-sama Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor tenggelam dalam pusaran tak terduga. Tangan mereka yang belum dewasa lunglai setiap hendak menggapai. Tubuh terpotong 13 bagian, ribuan kepala menggelinding tanpa tanda pengenal. Masa depan kehilangan warganya, generasi tak pulang modal. Rudi Jalak memimpin barisan, giwang di kuping kanan, celana blue jean kemeja komprang, selendang di leher menutup cupang. Membela kawan yang konon diperkosa, beramai-ramai menyerbu sekolah si hidung belang, mencegat bis kota, menyatroni pertokoan dengan semangat tempur habis-habisan. Blok M, Gambir, Tanjung Priok pun geger. Bukan lawan, bukan pelajar ikut digeber. Petugas keamanan pada keteter. Ketegangan tak gampang dibikin encer. Anak-anak zaman yang selebor tak gentar terhadap pelor. Petugas menembak ke atas, mereka ngeloyor. Balik lagi mengibarkan kolor. Anak-anak zaman yang selebor ditangkap malah kesohor. Benjol-benjol akibat popor mereka anggap sebagai paspor. Lepas ditahan jadi jagoan, disegani kawan maupun lawan. Tiap hari ditraktir makan sambil mengulang-ulang dia punya pengalaman. Sebagai pahlawan sekali jalan, mereka ogah kehilangan nyawa. Harum, kecil saja satu persoalan, mereka terjang sembari mengaum. Jika para hakim melanggar hukum, jika biang maling kebal akan hukum, jika tangan besi tak dibikin kutung, kenapa kita tak boleh mumpung? Anak-anak zaman yang selebor, rindu dendam melawan aturan, yang bertahun-tahun memakmurkan orang, yang bertahun-tahun melaparkan orang. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor hidup di tengah alam banyak tingkah, meluncur dari rahim Allah memasuki zaman yang terbelah, terbuat dari sperma orde lama. Belum disumbat keluarga berencana, mereka tumbuh bagaikan hama, mengancam ladang-ladang dan huma. Anak-anak zaman yang selebor diarahkan berbagai makalah, dikupas satu persatu, ditumpuk dengan sistem kartu. Tapi sukma mereka tak ikut dihitung, seakan hanya gombal di dalam sarung. Mereka bingung oleh bermacam analisa, menjadi asing di tengah masa. Anak-anak zaman yang selebor mengambang di setiap gang, mengapung di seluruh kampung, terdesak ke sudut linglung. Di sini di dalam sunyi, mereka kini mengais bunyi, bukan dari tangis meski mengiris, bukan dari puisi antara gerimis. Anak-anak zaman yang selebor, anak-anak zaman yang sanksi, tak percaya lagi kepada pagi. Bukan bagi mereka esok hari, bukan bagi mereka matahari. Di sini di ini negeri telah lama nurani dalam terali, bukan milik para pemberani. Sedikit saja orang yang peduli. Anak-anak zaman yang bimbang, tak berdaya menjadi bayang, bergerak dengan langkah gamang, menempuh jalan semakin remang. Rudi Jalak dan kawan-kawan menggugat keruwetan di masa depan. Gejolak tak lagi bisa ditahan, diperlukan sedikit saja keberanian. Mereka pun menyebarkan berbagai kegawatan di depan para petugas keamanan. Tapi masih banyak cara yang bikin penasaran. Mereka berjuang di garis belakang. Kemaluan dijadikan mainan, kehamilan hanya ekses perlawanan, kekerasan dijadikan kegiatan, kematian hanya bagian dari kesialan. Jakarta kelabakan.
Anak-anak zaman yang selebor, yang putus sekolah dan pengangguran, melayang di bawah arus kemajuan bagai kerikil dalam bendungan. Mereka menggelinding antara dua dinding, tak bisa ke kiri, tak bisa ke kanan, terus melaju bersama arus waktu. Maka menggembung bagai bola salju. Tak ada stasiun untuk berhenti. Momentum tak bisa dibiarkan vakum. Sekali dipacu, harus terus laju, maju, 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 mengejar semua atribut. BBM naik, tak perlu panik. Mereka berkelebat menyandang celurit, menyabit siapa saja yang punya duit dengan asik bagai dalam piknik. Anak-anak zaman yang selebor merayap di mana-mana. Kecemasan mereka terhadap beban menyulap baygon menjadi minuman. Selalu